Iya. Bahkan saya ragu justru Hafner ya jadi cadangannya Chris Ridho. Hilgers besok ya. Iya. Bisa Bukan, jadi. maksudnya Eagles tetap Oh, main. Eagles tetap. Akan dicoba, cocok nggak sama skemanya atau apa gitu. Tapi Rizky Ridho itu udah ini Jordi, Iya. udah geser Jordi bahkan. Halo semuanya, welcome di Versus, program debat sampai mati, adu argumen, adu gagasan antara dua orang yang ditunggu-tunggu oleh netizen-netizen di dunia maya sana. Dari sebelah kanan saya ada mantan pelatih futsal, Coach Justin. Mantan pelatih timnas ya. Oh iya, timnas futsal harus ada penguatan ya. Levelnya udah timnas. Timnas futsal dan direktur teknik futsal. Iya. 5 orang, bukan yang 11. 5 orang. 5 orang. Dan di sebelah kiri saya ada mantan penjahat. Kemarin pemberontak. Ya sekarang penjahat. Sekarang penjahat. Ini Ya, bapak sekarang- dari penjahatnya jadi pelatih. Iya. Kan sama-sama pen, ya sama-sama pen. Saya pelatih. akan ambil lisensi supaya saya juga dipanggil koci. Nah, Coach Mamat. Ada Mamat angkat diri. Kalau di kandang dibuin mulu ya. Kandang dibully. Kambing di kandang sendiri. Singa di tempat orang. Kalau yang bu itu ada partnernya soalnya ya, ada Ripan. Kalau Iya. diajak sama Mamat marah soalnya di sini. Produser ya. Oh, produser sini, Produser. mantap. Jadi semua program di sini kalau ada yang buruk apa ininya ya Ripan. Ripan. yang bikin. Oh, berarti tadi yang bahasa sebelumnya Ripan yang salah kan? Ripan Ripan yang yang salah berarti. bikin, Ya. memang. Oke, kita akan mulai dari segmen pertama, segmen kick off dengan tema prioritas pemain Liga 1 untuk menembus timnas Indonesia. Tapi sebelum kita membahas prioritas pemain Liga 1 menembus timnas Indonesia, yang pasti kita kalau ngomongin timnas Indonesia, mereka pasti selalu memilih yang terbaik. Mereka cuma minum Aqua yang 100% murni. Soalnya untuk performa yang maksimal, timnas harus memilih air mineral yang terbaik yang 100% murni. Nggak ada kompromi lah kalau udah kualifikasi World Cup kayak gini. Jadi kalau mau dukung timnas, dengan semangat yang sama, pastiin kita juga minum Aqua dulu. Bersama kita dukung timnas dengan yang terbaik. Tepuk tangan dulu untuk Aqua. Sebelum kita masuk ke pertanyaannya, gue akan membacakan dulu facts-nya dulu ya. Jadi facts-nya adalah, timnas Indonesia berpotensi menurunkan 11 pemain naturalisasi jika Eliano Reinders dan juga Miss Hilgers sudah resmi menjadi WNI. Katanya kan minggu ini tekan Pak Jokowi akan resmi menjadi WNI. Dan makin sedikit juga produk Liga 1 di skuad timnas Indonesia. Dan pada laga lawan Arab kemarin dan juga Australia, hanya ada 2 pemain yang dibesarkan klub Indonesia pada starting 11. 2 pemain tersebut yaitu Rizky Ridho dan juga Witan Sulaiman. Keduanya dari Persija waktu lawan Arab Saudi. Kemudian dan juga kemarin ada Marcelino Ferdinand yang dari Persebaya, walaupun sekarang sudah bermain di luar, yang dapat kesempatan waktu lawan Australia kemarin. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana pendapat kalian tentang Liga 1 saat ini? Ini pendapat Pendapat apa dulu, isi di pendapat sini? dulu. Tapi dulu. Ini belum. Ini soalnya ini yang pertanyaan kedua. Oke. Bagaimana pendapat kalian tentang Liga 1 saat ini? Liga 1, saya penonton Liga 1 dari masa kecil ya, sampai saat ini. Peningkatan pasti ada. Ya. Gak mungkin gak meningkat sih. Maksudnya kita harus fair lah. Ya. Bahwa peningkatan itu ada. Ditambah dengan teknologi, sekarang juga kita mulai update. Ya. Ada VAR, wasit udah gak bisa aneh-aneh, bisa lihat VAR. Untuk liganya dengan pelatih asing yang bawa ilmu dari luar, pelatih-pelatih top. Sebelumnya kan di Persija, Angelo Alessio, asisten pelatihnya Conte waktu di Juventus. Ya, sempat. Diganti sama Thomas Doll, pelatih Borussia Dortmund. Di Liga Jerman loh dia ini dan Liga Champion gitu. Ya. Ada juga Tavares, PSM bisa bawa PSM juara. Ada Peter Huistra. Banyak pelatih-pelatih bagus dan itu membawa update sepak bola buat kita. Sehingga secara permainan juga perlahan-lahan mulai mengupdate dengan apa yang ada di dunia. Ya. Kurikulumnya, bagaimana cara bermainnya. Ya. Itu semua terupdate. Jadi menurut saya ada peningkatan. Peningkatan ada sekali. Tapi peningkatan ini kalau stuck lagi, kita akan di situ-situ aja. Peningkatan kan harus berjenjang terus-terusan gitu. Ya. Dan kalau udah berjenjang di liganya, yang selain liga kita harus perhatikan juga untuk menunjang liganya. Ya. Nggak bisa liganya jalan sendiri dong. Ya. Pasti pembinaannya, liga usia mudanya itu harus jalan juga. Kompetisi usia muda juga ya. Iya, karena kan target Pak Erik kan adalah masuk 12 besar Liga Asia Iya, kan. Nah itu kita harus ada di situ.
Dan kalau ada di situ gak bisa kita hanya andalkan pelatih asing untuk Liga 1. Pak Erik minta masuk 12 besar. Liga Asia. Liga Asia. Sekarang di rank berapa? Oh, 20 berapa ya? Coba kita lihat AFC deh. AFC. Tahu gue nggak serendah itu deh. Kita nggak dapat jatah AFC langsung, Coach. Iya. Champions Asia langsung. Berarti levelnya di bawah banget. Kalau kekurangannya apa Mat menurut Mat dari Liga 1 sekarang? Liga 1 ya, kekurangannya lagi-lagi ya. Kalau kita berbicara secara pemain untuk timnas ya, produknya adalah nanti di timnas. Pemain asing 8 itu kebanyakan. Oke, ini yang menarik ya. Tapi itu standar lah. Kita udah pernah bahas di sini juga. Itu standar Asia yang mau nggak mau diterapkan. Dan kalau diterapkan, katanya akan menaikkan kualitas liga dan lain sebagainya lah. Nomor 27 tuh. Nomor 27 Coach. 1 sampai 12. 1 sama 12-nya Arab Arab, Saudi 1, Jepang, Korea Selatan, UAE, Iran, Qatar, Cina, Thailand, Uzbek, Irak, Australia, Malaysia malah di Malaysia 12. udah 12 loh. Iya, Malaysia udah dapat jatah AFC langsung. Champions langsung. Gara-gara JDT bagus. JDT bagus. Ya karena di Koefisien kan? diangkat sama JDT. JDT. Iya. Nah itu paling enggak Coach Bang Panji, kita itu paling enggak dapat jatah langsung kayak dulu. Oke. Ke Champions Asia. Iya, Sehingga langsung klub-klubnya bisa bersaing dengan klub-klub top Asia lainnya di fase grup. Dulu kan kita dibantai-bantai lah 9-0. Hanya Persik Kediri lah yang bisa Sekarang imbang. lu rank 27 sementara kita udah tiap tahun pakai pemain luar. Apaan? Salahnya di 16 mana? Salahnya di mana? Atau harus diganti pemain luar semua? Atau gimana? Kalau gue bilang justru pendapat gue karena pemain luar di 5-10 tahun terakhir sudah sering digunakan dan nggak berhasil, buktinya rank 27 kan. Kenapa nggak dibatasin rank luar? Kasih pemain muda, iya pemain luar yang dibatasin justru kasih kesempatan kepada pemain muda. Tapi menurut kalian apa yang membuat akhirnya liga kita menggunakan itu 6+2 itu? Asia. Hah? Ininya Asia. Aturan Asia sehingga tim-tim yang bermain di Harus ada itu ya. AFC Cup Iya. itu tidak kalah bersaing dengan tim-tim lain yang menggunakan yang sama. Ya buktinya kalau bersaing juga. Belum mulai. Ini baru di tahun ini. Ini baru tahun AFC ini. belum jalan. Nah itu, jadi kalau ini patokannya adalah 5 tahun lalu koefisien dikumpul dan lain sebagainya, ya memang kita jauh tertinggal sih Coach. Kita berapa kali break, kita berapa Tapi kali. dari dulu kan udah banyak pemain luar. Jadi kita balik lagi kalau soal Iya, kalau dulu kan 3+2, terus kemudian 5 Ya, yang boleh akhirnya main, jadi terus 6. naik lagi 5 plus Asia, Ya. terus naik lagi sekarang 8, 6+2 kan. 6+2. Nah, maksudnya makin hari makin naik karena mengikuti standar di atas. 6+2 Tujuannya itu naikin apa? liga. 6 yang main. 2 cadangan. 2 boleh tahu. 5-3 kan? 6-2 ya? 6-2 kan? 6-2. Iya, 2 cadangan. 2 cadangan. Yang boleh masuk menggantikan pemain asing itu. Jadi di lapangan 6. Ya, betul. Iya. Betul. Nggak boleh lebih. Nggak boleh. Boleh. Nggak boleh. Maksimal 6. Udah nggak ada pembatasan usia kan? Nggak ada. Kayak Di, yang di lapangan 6 pemain, 1 kiper, jadi 4 field player yang lokal. Iya. Gimana lu mau memberi kesempatan kepada pemain muda? Oke, berarti Iya. berarti concern lo adalah justru itu membatasi sementara Liga Muda nggak ada. Iya. Dan kalau dibilang ya di luar juga, iya di luar juga. Tapi di Liga Korea sama Jepang atau bahkan di Liga Eropa, pemain luar sama pemain lokal sama levelnya. Berarti ini adalah Pada faktor saat itu terjadi nggak masalah. Atau bahkan kita berkaca mungkin liga yang baru naik ya, Liga Arab misalnya. Iya. Arab Saudi itu berapa pemain asing? Setahu aku 8. pemainnya masih banyak. Sebelum ada aturan Ronaldo dan kawan-kawan masuk berkat duit, Iya. mereka sudah datengin banyak pemain luar. Iya, tapi setahu aku juga masih banyak pemain lokal yang ada di klub itu. Maksudnya nggak sampai di 8. Karena dan liganya juga lumayan lah. Iya. Main asing kan juga 8 kan Arab kan? Sama juga. Arab berapa? gitu. 8? 8 juga. Seingat gue 8 main asing kok. Asing total apa asing plus Asia? Asing total ya kayaknya kalau gue lihat di Nggak boleh ikut, AFC kan ikutan aturan, jadi Iya, 6+2 6+2 juga. juga ya? Iya, iya. Ini aturan Berarti AFC 8. soalnya. Oke, ya benar-benar. Yang 2 tuh dari Asia benar-benar. Sisanya dari Eropa benar. Iya. Oke, tapi kalau kita ngomongin kekurangan lo menurut lo apa dari Liga 1 sekarang selain itu keterbatasan pemain kita untuk bisa berkembang karena ada main asing. Fasilitas. Infrastruktur ya. Ya, dan juga ke pemainnya sendiri. Bener dong fasilitas. Disiplin dan lain-lain. Kalau dari pelatih ngaruh nggak sih? Maksud lo Ya, pelatih-pelatih yang kalau punya. udah pelatih dari luar, pasti pelatih menerapkan standar luar. Tapi kan untuk menuju Liga 1 pastinya kita butuh pemain-pemain muda yang berkualitas. Nah, untuk menuju
jadi pemain muda itu kan yang membina pelatih-pelatih lokal kebanyakan kan? Ya betul. Nah, berarti itu Cuman pada saat mereka senior kan itu harus diperbaiki juga. ya kan? Berarti Ya contoh paling kecil lah. Dari kecil gini, standar kita itu gue nggak ngerti apa dulu ya. Itu kan yang penting sekarang sampai diambil alih sama netizen kan. Yang penting lu cetak gol banyak, you're the best. iya, benar. Padahal yang penting untuk anak muda itu cuma satu, teknik dasar. Iya, iya, iya. Nah, lagian pelatih usia muda kita juga berapa sih yang lisensi A tapi jadi pelatih di akademi? Kalau di Jepang rata-rata malah menganggur banyak lisensi A. Kita malah masih C, masih D yang melatih lisensinya SSB. belum mampu kan? Di sana SSB universitas dilatih pelatih top gitu loh, lisensi A, A Pro dan lain sebagainya. Iya. Nggak ada B, nggak ada C, malah nganggur banyak yang lisensi A. Tapi kalau melihat sekarang timnas kita di bulan Oktober berarti akan menghadapi Cina dan juga Bahrain away kan. Oke. Ya, itu kemungkinan terbesarnya kan itu tadi yang gua sebutin di awal 11 pemainnya semua diaspora atau yang memang naturalisasi lah yang memang keturunan dimasukin ke sini. Menurut kalian tuh ironis gak sih ngeliat kita sekarang Indonesia apa malah bagus untuk keberlangsungan untuk perkembangan timnas kita? Ya Atau tamparan buat kita yang memang liganya itu tamparan. sejelek itu. Itu tamparan. Gue masih inget interviewnya siapa gitu. Salah satu pemilik klub lah, lupa gue. Dia bilang, lah Sintayong itu kan pelatih. Diberikan target sama Erick Thohir. Ya. Targetnya adalah setinggi mungkin rankingnya di dunia. Betul. Kalau bisa ikut Piala Dunia. Targetnya kan itu. Kalau bisa. Artinya dia akan memilih pemain yang terbaik dari segala sources yang ada. Nah pemain terbaik kebetulan ya pemain diaspora. Kalau pemain Liga 1 baik pasti diambil dong. Kayak Rizky Ridho sama Bitan. Ya faktanya kan nggak banyak. Ya. Ada beberapa diambil sebagai cadangan kan. Kemarin siapa Wahyu ya. Baik. Terus siapa. Dari Malut ya sekarang. Ya I mean Debut lah. Debut kemarin. itu kan semua cadangan. Jadi memang kualitas liga kita tidak sebagus itu untuk bisa perform di level atau untuk level Asia atau dunia. Lo sebagai penonton Liga 1 yang fanatik zaman dulu, sedih gak sih ngeliat sekarang timnas kita bahkan gak ada pemain yang dari produk tim. Kan kita bukan pertama kali Ruben Nuar Bararan, terus kemudian Van Bukeri, Tony tapi Kusel. kan masih dulu masih ada pemain lokalnya mungkin setengah gitu kan, atau yang dari liganya. Intinya kan ketika standar kita naikin yang di bawah ini pemain dan segala macam tete bengeknya yang di bawah ini harus ada di standar yang sama. Kalau dia ada di standar yang sama pasti kepake di standar Iya, itu. Tapi kalau dia di bawah ya nggak kepake. Iya. Saya ingat obrolan dengan Yanto Basna ya. Yanto Basna itu dia push diri dia sendiri untuk keluar tanpa campur tangan siapa-siapa. Tujuannya apa? Tujuan adalah dia pengen mendorong sebanyak mungkin orang keluar supaya pemain timnas itu pakai pemain dari luar. Jadi kalau pemain Liga 1 pengen untuk masuk timnas ya dia keluar. Entah dengan bantuan siapa, entah dengan usaha dia sendiri. Yang Tobasna itu ke Liga Thailand usaha dia sendiri. Untuk tujuannya apa? Bela timnas. Tapi sayang dia cedera, salah penanganan dan lain sebagainya. Ya begitulah sampai sekarang kan. Tapi dia tuh push diri dia untuk keluar karena standar dia bilang nggak bisa pemain timnas terus kita lihat dari liga lokal yang liganya kayak begini. Kita harus keluar gitu. Makanya dia setuju juga naturalisasi dan lain sebagainya. Ya nggak apa-apa kita bersaing, ayo kok. Saya bisa bersaing kok gitu. Iya. Nah itu maksudnya mental itu harus ada dulu nih. Kalau kita mau satuin standar, kalau enggak ya masa masih zaman berapa ini kita harus melihat. kita lihat sendiri Mau pakai Rabiot apa Pogba? Dalam arti begini ya, contoh aja kita bisa nggak makan nasi seminggu? Atau nggak makan mie instan seminggu gitu. Nggak bisa. Rizky Ridho dan Witan itu udah membuktikan bagus kepake. Bahkan saya ragu justru Hafner ya jadi cadangannya Ridho. Iya. Bisa bukan, jadi. maksudnya Eagles tetap akan dicoba cocok nggak sama skemanya atau apa gitu. Tapi Rizky Ridho itu udah ini Jordi, udah geser Jordi, bahkan Hafner pun kayaknya nih kalau Hilgers. bahasa Belanda apa? Hilgers. Ini masuk bisa jadi Hafner yang digeser kalau Ridho si konsisten ini ya. Karena kan ya persaingan fair kok, maksudnya yang penting itu fair. Kecuali Sintayong bagus gak bagus tetap dia pertahanan walaupun ada pemain lokal yang lebih bagus. Nah itu mungkin kita bisa apaan sih ini? Tapi selama dia masuk sama skemanya dan konsisten, bagus, kepake. Witan kepake, Marcelino kepake. Ya ini mungkin menjawab nyinyiran netizen yang mungkin ngelihat kemarin kan kita lihat 11 line up, terus 11 kemungkinan line up lawan Cina atau Bahrain di mana
memang dari naturalisasi semua kan. Ya terus Banyak gimana kan paspor Indonesia banyak yang nyanyi nyinyir. biarin aja. Kok bule semua Biarin gitu kan. aja. Tapi kan menurut gua oke, ini mungkin secara jangka pendek mungkin ini menjadi tamparan buat Liga 1. Tapi justru pemain-pemain kita bisa melihat lebih dekat pemain-pemain yang berkualitas ini sehingga kita bisa naik kelas gitu. Misalkan Hernando ngelihat langsung Martin Pass, kan lama-lama levelnya juga akan mendekati lah, mencoba mendekati Martin Pass, begitu juga. Harusnya. Back-backnya yang mungkin ngeliat Atau dia Isis. pacu diri sendiri dia ketika di klub, ketika latihan atau apa. dia pacu Itu sama sendiri. yang Hamka bilang. Dia bilang ya justru dengan 4 pemain lokal field player di lapangan, mereka harus lebih termotivasi lagi untuk jadi lebih bagus karena Makanya, peluangnya nggak banyak. Ya seperti yang Yanto Basna lakukan itu, Iya, dia nggak bisa nih kalau saya main di liga sini saya nggak akan masuk timnas, saya nggak akan Atau kemana-mana. Saya keluar. lu geser pemain luar yang ada karena lu memang bagus. Kan Balik nggak lagi. harus mutlak 6 pemain luar. Gini aja deh, gini aja. Sen Patinama itu keberapanya Arhan. Iya. Maksudnya keberapanya di back kiri, Verdong. Pilihan kedua siapa? Arhan. Bahkan sempat Nathan juga. Enggak. Iya, atau Nathan geser ke Shane situ. lah kalau gue bilang. Iya, tapi maksudnya faktanya Sekarang Verdong Sen nomor 1 menit lah. bermainnya Makin bisa dikit. sedikit walaupun dia di Espora. Iya. Arhan yang lebih Buat masuk ke babak kedua, diturunkan. buat jadi throw-in ya Ya kan. tapi lawan Arab Shane yang main, Arhan enggak. Iya, menit bermainnya juga sedikit kan. Iya. Maksudnya masih sedikit banget, tapi ya tergantung strategi Sintayong. Iya. Dia taruh siapa di situ. Nah kalau ngomongin soal pemain tadi ngomongin motivasi, ngomongin mental dan lain-lain. Sekarang gue ngomongin skala prioritas untuk pemain. Kalian untuk menentukan pemain yang cocok masuk timnas. Ini dibalik deh. Oke, jangan ngomong biar nggak bilang saya ikut-ikutan ya. Kalian punya waktu 30 Tulis detik aja. untuk Tuhan membuat ini tulisan jelek lagi. Untuk apa? skala prioritas dari Pemain Liga priority points ini. Apa? Pemain Liga 1. Main Liga 1 ya. Untuk masuk timnas. Untuk bisa menembus timnas apa yang perlu dimiliki lah. Skala prioritas 3 2 1. Oke, dari ada 1 2 3 4 5 6 7 8. Dari 8 karakter apa yang perlu dimiliki oleh pemain untuk bisa menembus Liga 1 ini pemain Liga 1 ya. Ada pilihan lainnya ya, Mat? Iya. Ada pilihan lainnya. Saya Kalau- udah coret, gak bakal saya pilih. Ini udah kebanyakan 7. Udah males mikir ya. Iya. Jadi kalau buat penontonnya atau buat viewersnya versus, jadi ada etos kerja di lapangan, ada gameplay atau visi bermain yang sama dengan STY. Kemudian yang ketiga adalah skill individu berdasarkan statistik yang baik. Keempat ada bersaing untuk bermain di luar negeri. Kelima ada menit bermain yang banyak di liga. Udah. Keenam ada attitude. Ketujuh ada tampil impresif di klub. Dan ke-8 adalah pilihan lainnya kalau memang kalian punya. Udah. Bapak lama banget sih, Pak. Ini. Udah. Sekarang Koci Beckham lo MU. Ini mah gak usah pakai tos koin anjir udah. Gue masih penasaran. Beckham udah. Anjir, koin apa sih ini? Gue gak ngerti. Gue gak ngerti. Oke lo yang ketiga apa yang paling Koin ada ya? Attitude. attitude yang paling bawah. Kalau nomor 3. Paling nomor 3. Kenapa? Nomor 3. Ya attitude itu penting. Lo nomor 3 apa? Attitude. Sama attitude. Sih. Kok bisa sama sih. Ini mana? Oh iya benar. Kenapa? Attitude. Ya itu attitude itu sesuatu yang nggak kelihatan tapi di belakang layar nggak kelihatan, tapi lu harus kerja untuk attitude lu. Bukan yang paling penting tapi. Bukan. Bukan. Oke. Nomor Kedua. 2, etos kerja di lapangan. Etos kerja di lapangan. Oke. Jangan bilang saya ikut-ikutan. Iya sama lagi anjing ya sama. Ya, terus. Yang nomor 1, gameplay visi bermain yang sama dengan Lihat dulu. Sintayong. Oh iya lagi sama. Berarti lu sehati. Benar bisa nih. Berarti gue yang harus bermain peran antar gue ada di sini. Akhirnya ada episode kita sama. Tapi ya susah gue bantah Ya, ini juga nih. karena lu mau hebat punya attitude bagus, etos kerja luar biasa, kalau nggak paham gameplaynya Sintayong nggak kemana-mana. Oke. Betul. Tapi kan lu juga bilang going abroad tuh penting. Kenapa lu nggak pilih going abroad bermain di luar negeri? Kenapa nggak bersaing? Itu nomor 4. Aku bisa jadi Nomor 4. 5. Oke. Attitude, etos kerja, paham gameplay, itu 1, 2, 3. Oh. Penting iya, baru keempat. Awalnya itu kan dari situ. Lu kalau nggak punya etos kerja di lapangan, nggak akan keluar negeri. Lu kalau nggak punya attitude, nggak akan keluar negeri. Baru setelah itu lu punya 3-3-nya, baru lu keluar negeri. Oke, paham nih gua. Berarti kalau nggak punya basic Lu, itu, lu paham? Iya. lu nggak akan main Oke. keluar Lagian negeri. ya, saya tambahan Iya, sedikit ya. Makanya yang mantan pelatih itu gue, bukan lu. Siap. Saya juga. Latih futsal. Lisensi deh. Saya lisensi deh dia. Ya. Udah belum ngambil. Ini sama udah. 5 juta kan? Iya ya. Iya 5 juta singkat gua. Bisa lah. Apa 15? Ayo, 15, kapan? iya. Asal 5 juta. Kalau saya tambahan sedikit ya, kenapa bermain di liga luar ya? Iya.
tolong ya, bermain di liga luar itu adalah untuk kebutuhan pemainnya. Kalau dia bagus, nanti dia akan masuk ke timnas. Ini perkembangan karir dia, bukan buat kita. Bukan buat pelatih yang memilih. Bukan buat pelatih. Pelatih punya banyak nation pool yang Talent dia bisa pool, ya. pilih. Iya. Tapi bermain luar negeri itu untuk Anda loh. Untuk kalian loh. Maksudnya pemain gitu. Keluar sana dapat fasilitas yang bagus. Kalian bisa meningkat dan lain sebagainya. Untuk kalian. Pulang ke Indonesia dapat gaji lebih tinggi dari pemain lain. Yang untuk kalian gitu. Nanti kalau kalian punya tiga-tiga ini, baru kalian akan terpilih masuk timnas. Ya, saya yakin juga STY nggak suruh-suruh orang. Kamu kalau nggak masuk ke luar negeri, nggak masuk timnas ya? Nggak ada gitu. Nggak ada. Malik gitu. Rizaldi dipanggil, si Wahyu kemarin dipanggil. Nggak ada itu. Jadi tampil impresif di klub pun juga bukan tolak ukur yang paling penting ya. Podolski udah memberikan contoh kepada kita semua. Iya, banyak pemain-pemain Lu yang kalau nggak punya attitude, selesai loh. Yang jadi masalah di sini juga di pemain lain itu attitude. Tapi kan pelatih punya parameter sendiri juga. Enggak, Maksudnya, attitude itu susah dirubah. nah attitude apa yang menurut lo ya? Misalkan let's say, kan ada pelatih yang dulu eranya kayak Alex Ferguson yang ketat, sama era kayak Ancelotti yang membiarkan pemainnya Sekarang gue dugem tanya, dulu gitu. berapa pemain top dibuang sama Alex? Banyak. Makanya. Beckham aja dibuang cuma karena Makanya. jadi Tapi kan poster ada boy. pelatih yang bisa menyesuaikan. Iya. Menyesuaikan. Attitude ya interpretasi pelatih itu kan. Iya. Menurut dia ini batas aman, Iya, toleransi. Dan lagi-lagi, misal dia mau mengorbankan satu pemain yang bisa angkat seluruh tim. Ya. Karena attitude ya misalnya yang dia gak suka. Mendingan dia ngobrol dengan pemain ini gitu. Iya. Oke, saya bebasin kamu dikit, batas toleransinya ini, tapi kamu kasih saya 120% di lapangan ya. Iya. Oke. Bisa nggak? Oke, bisa. Ya itu nanti komunikasi lah antara mereka berdua gitu. Dan itu terjadi sekali di Indonesia kan. Kita ingat RD cerita-cerita Ya, RD. ya. Dia bisa tolerir dengan itu, tapi kasih saya 120% ya. Iya. Kalau enggak out. Ya, Tetap ada disiplinnya, tapi dia bisa menyesuaikan dengan pemain. Ada tipikal pelatih begitu. Ada tipikal pelatih Sir Alex. Ya, yang ketat. Kamu Warnera dilempar. Tanpa kompromi ya. Tanpa kompromi. Ya. Ada ya gitu-gitu. Kayak Ancelotti juga dulu kan gitu. Intinya lah attitude itu penting. Yang Oke. kedua, etos kerja di lapangan. Lu mau punya bakat kayak 10 kali lebih hebat daripada Messi. Kalau lu malas-malasan, lu nggak, karena ini teamwork kan, 11 pemain. Betul. Ini bukan 1 lawan 1. Ya udah banyak kasus-kasus yang memang skillnya, wah di the next big thing, wonderkid segala macam, tapi ternyata hilang gitu aja karena mungkin itu mental. Persipura itu lahirkan berapa the next boss Iya, tidak tahu. iya, banyak Berapa banget. the next boss yang bisa jadi kayak boss sampai sekarang nggak Nggak ada. ada Yanus KB, Nggak siapa ada. sebut aja nama tuh banyak ya. Iya, setiap pon ada the next boss, setiap pon loh itu. Sampai Fere semuanya ada juga kan. Iya, tapi yang bisa sama kayak boss, Iya, levelnya bos hampir nggak ada ya. iya. Agak susah. Tapi nah dari skala prioritas yang ini susah nih karena kalian punya skala prioritas yang sama. Tapi dari yang kalian sudah pilih itu, apa yang dirasa kurang oleh STY dari para pemain Liga 1 yang akhirnya nggak terpilih untuk jadi starting line up atau bahkan dipanggil sama Ya STY? Nomor 2. satu dari 3 ini. Kalau Si saya nomor 2. gameplay. Gameplaynya nggak masuk. Ya, Lili Pali ya kita bisa bilang beretitude. Dia di klub oke. Dan lain-lain, tapi ST berkali-kali bilang bahwa gameplaynya dengan visinya dia Masuk. dengan tipikal pemain kayak Lili Pali nggak cocok. Jadi menurut saya itu terus baru kedua kemudian etos kerja. Karena ada pemain yang dia panggil debutan terus kan. Ya. Ketika dikasih kesempatan berantakan, kapan dia mau panggil lagi? Iya. Berapa kali dia rubah timnas ini? Ya, Dari ya, zaman betul, sebelum betul. ada diaspora. Coba-coba Dari juga Irfan Jaya, Ramai Rumakek, Ya, Ramai dan Rumakek. macam-macam dirubah terus karena ya gameplaynya aduh kurang cocok nih. Nggak mau kerja keras bantu defense dan lain sebagainya, etos kerja. Oke. Nah kalau itu nggak ada ya out, dia cari pemain lain. Lo juga sama. Artinya itulah kekurangan-kekurangan yang mungkin dilihat oleh STY akhirnya nggak dipanggil untuk timnas ataupun masuk pemain ini starting line up dari STY ya. Oke, berarti susah nih gue memperdebatkannya. Susah berarti menurut kalian dari sekarang timnas kita susah dong untuk dari Liga 1 untuk bisa Enggak. jadi tim Kalau utama. main Liga 1 harus menunjukkan. Tapi kan kualitas liganya belum sebagus itu. Enggak, Individualnya. kan pemain bisa menunjukkan bahwa dia excel di atas pemain-pemain lainnya. Siapa menurut lu sekarang di Liga 1? Gua nggak nonton. Oh iya lupa. Siapa yang gue lupa. Siapa menurut lu sekarang ada Malik Excel? Rizaldi itu bagus di musim lalu di Madura. Iya. Itu bagus banget. Ada beberapa pemain ya tapi personal sih, sangat subjektif kayak saya bingung kenapa bahkan di klub dia nggak dapat tempat kayak Elisa Basna karena visinya bagus. Oke. Visinya bagus banget. Dulu ada kayak Nelson Alom tapi cedera Alom, panjang ya, gitu, oke. gitu. Itu tuh oke gitu.
Terus kemudian kayak pemain-pemain yang udah tua ya, saya masih sepakat sama coach, Lili Pali bisa lah dicoba. Sangat bisa Lili Pali iya, masuk. Lili Pali bisa dicoba gitu. Terus lini tengah itu saya tertarik dengan Persija. Siapa namanya yang muda? Siapa namanya? Donitri udah masuk timnas muda kan. Ada lini tengahnya. Terus sama strikernya waktu gantiin si Kroasia waktu keluar, dia yang main, dibeli dari Kalimantan tuh. Itu oke. Aduh, siapa? Kartika aja bukan Kartika Junior cabut. Bukan, Ini yang lari mulu. Siapa namanya ya? Itulah kemarin ada Reza Aditya nih striker ya? Bukan. Adalah pokoknya tuh lini tengahnya bagus. Itu visi oke, dia bisa ngatur tempo dan lain sebagainya. Tapi untuk masuk tim utama susah dong. Apa? Ya, Ya kalau lu bagus kan bisa. Kalau Iya, Etos kerja di lapangan, mereka harus ambil patokan Rizky Ridho. Dah gitu aja. sumpah Hapner keter-ketir. Tanya. Bagaimana cara menunjukkan Dari mana? Nama siapa dari mana? Produser. Asal nanya aja. Bagaimana cara menunjukkan attitude? Aji Kusuma. Itu yang pertama. Ah, Bagaimana skalanya- attitude ditunjukkan? Attitude itu everyday work. Nah, emang Sintayong tahu tuh dari mana dia attitude-nya baik. Dia akan dengar omongan dari orang. Gini, Sintayong badan kaki 2, nggak bisa kemana-mana, ya kan? Nah, gue waktu ngelatih pun mengalami hal yang sama. Gue dengar oh ini attitude-nya jelek, tapi kalau gue ngelihat dari yang gue lihat oh ini mainnya bagus ya kita ajak, kita lihat attitude-nya seperti apa. Ajak ngobrol. Ya ngobrol sehari-harian aja. termasuk disiplinnya ya kayak datang. Ini contoh kecil lah. Pada saat kita bis turun ke airport, itu kelihatan siapa yang bantu keluarin koper, siapa yang nongkrong santai. Gitu. Oke. Dan pelatih harus punya mata itu ya. Ya, Harus punya Ya mata minimal mungkin asisten-asistennya hal-hal juga. kecil. Sampai gue harus tegur, bantu lo. Oke. Tapi kalau orang itu harus gue tegur 3 kali, ini fakta. Pemain salon, itu. pemain bintang. Sama kayak kemarin Spanyol juara dunia. Eropa. Dunia Kemarin 2010. dunia apa Eropa? Eropa kemarin. Kemarin Eropa. Euro ya? Euro. Saya kira Pildun. Kan, makanya arisannya nggak gede kalau Kemarin kayak gitu, terus kemudian si pelatih Spanyol ditanya kenapa Morata tetap ada di situ, terus kenapa dia yang jadi kapten. Iya. Si pelatihnya bilang, bahkan saya ulang ini tim dari dulu, saya akan tetap pilih dia De La yang Fuente. kapten. Karena ternyata yang kayak coach bilang, dia tanya semua lagu pemain di situ. Tahu Suka semua. lagu favoritnya apa? Dia bisa daftar. Dia kasih ke dalam bis. Setiap hari lagu masing-masing keputar. Udah paham. Adil dia. Dia bantuin pelatih untuk ngobrol sama si siapa. Dia bantuin pelatih untuk itu apa. leadership. Itu yang orang tidak lihat di lapangan. Nah itu. Dan itu kan attitude juga kan. Bahkan gue tahu, lu percaya nggak? Gue udah bisa tahu dulu pemain gue siapa yang anaknya manja atau enggak. Akhirnya gue tanya pacarnya, dia ini pasti dari keluarga yang cukup punya. ya jadinya Dia dari kecil dimanja dan pacar bilang iya betul. Itu dari attitude kelihatan. Nah pada saat attitude lo atau etos kerja nggak bagus itu kelihatan di lapangan. Kenapa lah gue suka sama Jelani? oh ya di futsal dulu ya Jelani ya. Jelani itu attitude nomor 1, etos kerjanya nomor 1. Disuruh apa aja mau. Disuruh apa aja mau. Main di posisi apa aja mau. Main posisi apa sesuai dengan keinginan gue. Semua yang gue inginkan dia lakukan. Dan pada Belajar saat di fak-fak. nggak orang kan bilang oh ini Justin KKN ya kan. Pada saat gue berhenti total dari futsal dia tetap. masih di timnas. Dan kapten. Sampai baru aja dia pensiun. Ngerti nggak? Jadi emang bukan KKN, emang itu yang gue nilai dan gue lihat. Iya. Maksudnya Sintayong ya sebagai pelatih juga mungkin akan melihat keseharian itu. Iya. Dia nggak akan melihat 24/7 atau 30 hari total ini pemain di luar. Nggak Ketika mungkin. paling nggak datang ke Iya. siapa Training. yang telah datang atau apa. Nah itu ya, makanya kemarin ada yang dicoret Iya. segala macam. Iya kan? Itu Lu kan dari hal kecil lu lihat. Meeting. Orang suka pemain kadang bohong sama gue. Gue tahu dia bohong atau enggak. Gue biarin aja. Oh iya oke. Sekali, dua Dikira kali gue ya. tolol. Ya, makanya Ngerti kemarin kan saya bilang saya paling benci pemain bohong kan. Iya. Ketika dia Ya, gue juga. Lu mending jujur sama gue intinya. Dan gue akan tahu. Nah itu. Jadi itu nomor 3 tapi ya. Kalau visi bermain bagaimana? Kalau di klubnya visi formasinya beda atau style of play-nya beda? Nggak ngaruh. Lah itulah Gini. kemampuannya. Visi bermain adalah lu tahu kapan lu mengambil keputusan. Lu tahu kapan lu harus passing, kapan lu dribbling, kapan lu shooting, passingnya kemana, arahnya kemana tuh. Kalau lu punya visi, eksekusinya nggak bener, yang kedua ketiga kali bisa bener.
Tapi kalau visi aja nggak punya, ya repot. Makanya nomor 2 dan 3 ini itu ya sama aja. Kalau dia punya visi bermain, ini skill individu dan statistik pasti Lu bagus. contoh ya, yang orang tahu lah, Arsenal, Thomas Partey. Thomas Partey itu selalu passingnya ke depan. Karena passingnya penuh dengan risiko, berapa kali kepotong. Tapi 2-3 kali berhasil, langsung Bikin peluang. bisa bikin peluang. Daripada lu cuma Granit Xhaka di situ, passing ke kiri, ke belakang, ke kanan, ke belakang. Karena akurasi Tapi menurut Saka di data Leverkusen tinggi. passing ke depan gak masuk akal lagi, tiba-tiba lolos aja. Beda pas di Arsenal gue ngomong. Oke, tolong jangan dicampur. Oke, Arsenal. Nah, di situ kelihatan akurasi passing tinggi. Ya iyalah sama kayak Busquets zaman Iniesta sama Xavi. Akurasi passing Busquets lebih tinggi daripada Xavi, masuk akal nggak? Dia passingnya cuma 2 meter tangtung. Samping gitu kan. Iya. Ya. Sementara Xavi true pass. Ya, tapi kalau kita Itu ngomongin- visi, kembali lagi pertanyaan lu. Yang lu sebagai pelatih, makanya kalau orang bilang hanya ambil lisensi terus bilang coach, ya gue nggak setuju. Tapi kalau oke. Karena lu harus punya feel. Lu harus punya feel. Maka dari itu, Andri Irawan, mantan kapten timnas futsal, pelatih, sekarang instruktur, pernah bilang sama gue sering berdebat dia masalah pilih pemain. Tapi dia ngakui 80% gue bener. Oke. Kasusnya Rico Simanjuntak sama saya dan Jailani dan lain-lain. Rico Ya, jadi- gue merasa gue bisa ngelihat pemain. Zaman Wenger dengan pemain yang gue bantai semua, Wilshere, Ramsey, Welbeck dan lain-lain. Ya kan, gue disikat sama fans Arsenal. Ramsey setuju sih. Ujung-ujungnya kan gue juga yang benar gitu loh. Ramsey, Sama kayak tusuk gigi dari awal, Martinelli dari awal, Nunes dari awal. Kan gue nggak ngerti, pokoknya gue bisa ngelihat, gue merasa ini pemain flop dan 80% gue bener. Tapi kasusnya Saka yang tadi maksud saya, Koci, ketika dia di misalnya nih satu yang orang berbeda. yang sama Iya. Di di kolam yang Arsenal berbeda dengan lah di ya. Leverkusen dia bisa sangat berbeda seperti itu, bisa jadi visi pelatih juga yang diterapkan di lapangan. Bisa iya, bisa juga level liganya. Oke, I see. Karena di Inggris jauh lebih ketat. Lu nggak Lebih punya rapat waktu untuk mikir lagi. Lu harus cepet, lu harus bisa mikir 2-3 step ke depan. Tapi di musim terakhirnya bagus dong Xhaka di Arsenal sama Arteta kan. Ya dari 8 Makanya mau dijual tahun. ke Ya, Roma. tapi kan maksudnya sebelumnya dia Dari Makanya mau dijual ke bertahun-tahun. Roma. iya, enggak. Tapi maksudnya kan dia merasakan transisi yang Iya, cukup banyak ya gitu kan. lumayan. Tapi bukan pemain yang bisa ngangkat Arsenal ke next level. Buktinya dia pergi runner up juga kok. Tapi let's say kalau lu punya visi, lu punya etos kerja, tapi lu nggak punya talent sebagus itu, bisa. Gak akan kemana-mana. Ya kan tetap harus butuh skill juga Iya. tetap kan. Lu kalau nggak punya skill, cuman punya visi, lu akan jadi pelatih hebat. Loh, bukan berarti pemain. Harusnya skala prioritas juga skill nomor 1 dong. Enggak. Skill itu apa sih yang lu maksud dengan skill itu apa Teknik dulu? dasar lah, maksudnya teknik bermain bolanya lo Iya, bisa lari iya, kencang, lo iya, bisa ngoper iya, dan lain. Itu iya, kan skill iya, penting iya, berarti itu nomor. penting. Tapi itu pun bisa diasah dong. Enggak juga. Enggak. Kalau talent mah nggak bisa Enggak. Enggak diasah. talent ya. Iya, iya. Tapi kalau skill, misalnya kayak body ball dia di awal liga makanya untuk orang skill itu ngelewatin 1 lawan 1. Makanya gue pengen tahu parameter skill Iya. itu apa. Ya itu passing. Itu lebih ke talent. Iya, Kalau talent. skill itu lebih ngelewatin. Kalau talent bola nggak ada, lu nggak akan masuk. Iya. juga. Maksudnya Dan kalau- semua pemain bola kalau ada di top league pasti punya talent Iya. bola. Iya. Makanya aku Tinggal kita memolesnya, pelatih memoles, tapi pemain juga harus sadar. Kan gue bilang, kalau gue sebagai pelatih gue dulu, lu harus begini. Mereka mau nggak mau ngikutin, ya susah juga. Akhirnya gagal. Tapi yang gue bilang ini mereka ngikutin bisa berhasil, tapi dengan effort kerja mereka. Maka dari itu gue selalu anti kalau bilang ya Justin hebat bisa nemu Jailani. Enggak, Jailani sukses berkat kerja keras dia, bukan gue. Ya, benar. Yang dia kerja itu karena dia punya etos kerja bagus, disiplin bagus, dia punya bakat, dia yang sukses. Itu karena dia, bukan karena pelatih. Bukan karena seorang Justin. Dan gue memoles banyak pemain bagus karena mereka murni ngikutin apa yang gue katakan. Tapi mereka sukses karena mereka, bukan karena Justin. tapi banyak pemain juga yang dia bagusnya tergantung pelatihnya siapa kan. Itu contoh Ya manusia tiap pelatih kan beda. manusia termahal di dunia, Lukaku.
Lukaku kan sama pelatih. Mudrik. Enggak, tapi udah daftar. Dia di Chelsea berapa, dibeli Soalnya ini berapa. mahal lah. Termahal di dunia. mahal. Lukaku itu di bawah Conte bagus banget karena sejalan dengan visinya Conte. Iya. Tapi ketika yang harus cari posisi bukan sebagai tembok, hancur dia. Iya. Iya kan? Yang memanfaatkan peluang depan gawang nggak bisa dia. Tapi kalau dia yang bagi bola, bagus tuh. Nah, itu berarti kan tergantung pelatihnya juga siapa. Iya. Oke. Ya tadi ya, jawab tadi soal Lukaku, menurut lo berarti artinya berbagai Iya, beda makanya. pelatih bisa Nggak, beda. gini, artinya Lukaku salah satu pemain yang susah untuk adaptasi dengan strategi pemain lain. Iya. Tapi ada pemain yang bisa. Nah. Bisa bermain dengan beberapa sistem. Betul. Dan ini kan case-nya timnas. Ya. Butuh pemain yang punya visi bisa sama dengan STY, bisa Iya. ngikutin. Iya. Mau di klub dia kayak bagaimana, Iya. defend terus. Iya. Tapi disuruh menyerang, Iya. bisa. Iya. gitu. Iya. Nah itu yang penting. Kan ini konteksnya timnas. Iya. Makanya kayak Podolski, itu tipikal yang pelatih cocok, baru dia bisa bagus. Iya. Tapi di Jerman bisa ngikutin visinya pelatih-pelatih yang ada gitu. Ya depan juga nggak dipakai di mana-mana, di Belanda dipakai jadi utama. Sama kayak timnas Arab. Iya. Gak bisa ngikutin visinya Mancini. Kaget dia. Kaget. Main main Anjir. cantik kita, biasa main crossing-crossing. Selama ini jadi pelatih Arab itu, pelatih yang fisikal yang terakhir yang di apa namanya? Di Piala Dunia, pelatih Prancis itu itu fisik banget itu. Iya. Sekarang dikasih pelatihan taktis. Woi, sabar adaptasi dulu dong kita. Jangan Butuh waktu tuh coba-coba. dia. Jangan Untung coba-coba. kita sih. ketemunya di saat dia belum dapet ya. Federasi tadi sih. Arab yang salah, orang 20 tahun disuruh main kayak begini, tiba-tiba datang Mancini. Ya, semoga Mancini dipecat lah di Enggak, kualifikasi ya. supaya kualitas Asia maju, nggak apa-apa. Jangan lah. Lama-lama kan mereka akan bisa ngikutin gitu kan. Enggak, biar kita bisa ngejar dulu minimal. Jangan sampai. Udah ngajar kan imbang. Ya, kita nanti kalau udah dia- selevel. Gimana sih? Tapi kalau dikit nanya, berarti kalau kayak Mudrik, Nunes, menurut lu tuh kekurangan visi atau kekurangan talent? Kekurangan visi dan kekurangan talent. Udah no hope berarti gua udah. Mudrik itu no hope. No hope ya? Bener-bener no No hope. hope anjing. Lu sama kayak Martinelli lah contoh. No hope. Orang bilang bagus. Martinelli itu bagus pada saat 2 tahun yang lalu kan. Iya, 2 musim yang lalu. Golnya belasan. Dari 5 tahun dia di Arsenal cuma 1 musim dia bagus. Tapi kan ini pemain gerasa gerusuk. Otot doang. Masih mending 5 tahun dipertahankan. Alexandro 1 musim bagus dipertahankan 9 tahun. Sekarang jadi kapten lagi ya? Enggak, udah Sempat, keluar. oh, iya. Udah keluar. Oh, lalu jadi kapten sama Iya. Danilo ya ganti-gantian ya. Kalau nggak masuk direktur olahraga baru ya dia tetap di situ. Gantian ya. Oke, itu dia akhirnya mengakhiri dari segmen pertama kita, segmen kick off. Kita akan berlanjut ke segmen berikutnya, yaitu segmen water break. Mantap. Segmen ini kalian punya durasi biasa menjawab 30 detik dan harus bidding dulu. Bidding lagi nih. Bidding lagi. Oke. Ini ada banyak banget, jadi harusnya gampang banget. Tapi Koci masih susah ya. Nomor pertama atau pertanyaan pertama, pemain yang bermain di AFF 2020. Ini STY pertama melatih. Nggak ngerti lah gue. Masa lo nggak tahu main timnas coach satuan? Enggak lah. Lo berani berapa? 2010. 2020. Pertama STY yang latih. Nggak Maksudnya ngerti masih gue. dalam era Nggak, pandemi lupa kemarin. gue nggak begitu Berapa? nggak perhatiin. Lo berani Berapa? 1. Kayalah. Ya lo sebut yang sekarang juga masih ada. Nggak banyak tahu kan? gue, asli nggak tahu. 3. Nggak, gue kalah gue. Ya udah. Oke, udah nyerah. Ya udah 1-2 deh. Oke ya. Gue kalau Liga 1 kan timnas nama-nama susah gue. 2. 2, gampang banget. Udah nggak usah Iya pakai kan tos poin. satu. Oke, 2. 2. Ramai rumah kek Irfan Jaya. Ya iya, udah ketawa. Itu aja nggak tahu gue. Itu di Itu awal kiri banget. kanan ya. Itu tuh. aja Oke gue lah. nggak tahu. Ini coach sudah ngaku kalah 1-0 buat Mamat. Nggak curang. Lu kalau lokal pasti gue kalah lah. Salahin dia, jangan saya. Salahin produser. Salahin Ivan. Oke, yang kedua nih Eropa, tenang coach. Di Eropa. Eropa nih. Pemain yang mendapatkan Ballon d'Or selain Ronaldo dan Messi sepanjang masa ini. Coach berapa? 3. Berapa? 3. Harusnya saya dulu dong. Tadi kan coach dulu 1. Oh iya, Enggak. berapa? Saya. Dia 3. 3. Hah? Dia 3, lo harus Ya, tambah dong. iya bidding, 4. nanti bidding lagi. Oke, lo 4. 5. 5, 6. 6, nambah. 7. 7. Ambil. 7 ambil. 7 ya? Iya. Oke, ntar dulu. Mana waktu Sebut satu nama ya, bukan berapa kali dia dapat gak Nggak, masuk bukan, hitungan. Iya, iya. Oke. Soalnya nama yang pernah menangkan Ballon d'Or sepanjang masa. Ayo, 30 detik dari sekarang. Mana Yuk. gitu? Fabio Cannavaro, Cannavaro, oke. Tuh. Zinedine Zidane, 2. Nedved, 3. Platini, 4. 4. Terus kemudian anjing kemarin siapa ya? Kemarin siapa ya? Ya udah, berapa detik lagi? 15 detik, 15 Oi, detik.
4 Cannavaro. 10, 9, Anjing 8, tadi udah 7 di otak. Mana bohong? 5, Van Basten. Boston. 3, 2, Baru 5. Anjing jangan digituin. Banyak banget, ada Modric, Modric ada kemarin. Kakak, Kulit. ada Gullit Gullit, ya. iya. Banyak banget. Cruyff. Paulo Rossi, Rummenigge, tuh tontonnya. Johan Cruyff juga pernah. Iya. Oke, Tadi udah satu-sama. 7 di otak loh. Enggak bohong. Beneran, Koci. Kalah. Ini kalau Eropa selesai. Beneran. Jangan Oke, kalian- Malah Liga 1 doang dia. Lepas. Satu sama, lepas ya. Lepas Oke. aja itu, biar seru. Gini. Yang ketiga akan jadi pertanyaan penentu siapa apa yang memenangkan Oke. segmen water break ini. Ini gampang, buat coach harusnya gampang. Sebutkan nama-nama kiper Arsenal sepanjang masa. Lo berani bidding berapa? 3. Lo berani bidding berapa? Anjir 3. Arsenal banyak. Yang di Juventus ada berapa? 4. Ambil. Ambil. Iya. Benar nih. Iya. Ramsdale, Martinez, Szczesny, Lehmann. Oh iya. Oke. Kira dia nggak tahu. Mama tahu kan diri. Koci pikir saya nggak tahu. Gua kira dia nggak tahu. Parah banget coach. Cadangannya Lu Szczesny juga bisa saja. Iya, lu berani nyebut berapa tapi kalau Fabianski Coba lu sebut ya. belum. Ya 5-6 lah. Fabianski, Simon, Maninger, Simon. Simon. Lehmann. Fabianski. Ya Fabianski juga. Iya, masa kalah. Iya, Arsenal. Gua kira dia nggak tahu. Saya lebih senjata peluru. Saya lebih gunners. Ya itu ya segmen water break kita kali ini dimenangkan oleh Mamat Lalkatiri. Arsenal. Dua episode beruntun ya. Curang. bersama ya. Koci tahu ya? Pokoknya ada Liga Satunya curang. Koci Ada tahu lokalnya. ya? Tim yang paling saya suka nonton dari zaman 2000 sampai ke belakang itu di Liga Inggris cuma Arsenal. Tapi saya nggak pilih tim ini. Oke, Iya, Arsenal. dia tahu banget Ini ahli domba, kan, domba gimana, Arsenal kan? ini. Sol Campbell, Wiltord. Itu era abis Piala Eropa kan? Iya. Habis yang Habis jago-jagoannya. 2000 Euro. Dah, yuk. Oke, belum. Dari segmen water break kita Far. pindah ke segmen terakhir yaitu segmen VAR atau versus audience reaction. Ini ada pertanyaan dari @salammediocre871. Coach dan Mamat pernah setuju nggak sama pemain naturalisasi? Datang ke Indonesia cuma pengen terkenal doang. Soalnya kan sekarang banyak pemain yang tiba-tiba mau dinaturalisasi juga tuh. Enggak, pernah setuju. saya itu positive thinking orangnya. Auranya positif. Bukannya Saya nggak Anda suka... Nggak pernah. Maksudnya Nggak kita pernah, belum nggak bisa pernah. menilai juga. Dia Iya. baru 1 tahun 2 tahun ini. Enggak, kan beberapa gue tau lah. Kayak Martin Paes gue tau, Hilgers gue tau. Kalau yang dulu-dulu? Yang mana? Ya, era Van dulu. Buckering. Ya, Ya, itu zaman-zaman. kesalahan kitanya naturalisasi. Kusel. Ya itu gitu. enggak, itu kesalahan kita. Iya. Kecuali misalnya kayak Gonzales. Gonzales itu sampai dia musibah di Uruguay nggak diboleh pulang boleh untuk pulang, ya. demi naturalisasi gitu. Jadi nggak ada auranya Nggak, positif. Kita nggak tahu, nanti kita lihat ke depan. Mungkin ada pemain yang pada akhirnya nggak dipanggil lagi atau apa. Mungkin kita nggak tahu ya. Iya. Tapi untuk saat ini skuad terakhir yang lawan ini kayaknya enggak sih. JIJ itu punya peluang untuk main di negara lain gitu. Ya, Itali. Bisa lah. jangan dong. Udah. Kuci mau dibeli Milan dia. Inter juga sempat ngincer katanya. Mau dibeli Milan itu. Keren sih Jesus kalau main di Inter. Oke, itu dia jawabannya, semoga terjawab ya dari @mediocre871 dan gue juga sedikit recap. Tadi kita membahas bagaimana prioritas pemain Liga 1 untuk menembus timnas Indonesia dan juga tadi skala prioritas dari coach dan juga Mamat untuk memilih pemain Liga 1 untuk menembus timnas. Jadi mereka memilih jawaban yang sama, yaitu etos kerja di lapangan, gameplay atau visi bermain yang sama dengan STY, dan yang ketiga adalah yang penting attitude. Kalau kalian mungkin karyawannya Mamat Gancop atau Domba Koci punya skala prioritas lain untuk menentukan pemain Liga 1, apa kalian yang bisa menentukan untuk masuk timnas? Apakah bersaing bermain di luar negeri atau skill individu yang dengan statistik yang baik, atau mungkin juga tampil impresif di klub? Menurut kalian menjadi skala prioritas yang lebih penting dibandingkan yang 3 poin yang disebutkan oleh Mamat dan Koci. Dan kalian juga pastinya boleh tulis di kolom komen ingin bahas topik apa nih yang seru untuk diperdebatkan untuk Koci dan juga Mamat. Karena kalau ngebahas timnas pasti mereka agak susah untuk memperdebatkan karena tadi bilang nggak nasionalis ya. Kalau misalkan dibilang Enggak mah, kita mau objektif ya Coach ya. Bodoh amat. Tapi main Ini apa Bapak nih? yang terlalu Enggak. mengarahkan orang Sama nih. ini sama-sama dua-duanya juga pro naturalisasi. Jadi aman, nggak akan ada perdebatan untuk naturalisasi. Jadi kalian bisa Ya udah berarti minggu Nggak, depan gua- Coach sama Bung Towel Minggu gimana? minggu depan bahas Liga luar. Nah. Kebanyakan Liga Indonesia. Ayo. kasih Ya komentar, elah. kasih Curang. Gue 2 kali kalah karena ada pertanyaan tentang Ayo. Liga Indonesia. Bahas apa? Morientes. Nah. Diego Tristan. bahas pelatih Valero. nih, bahas Bahas FC pelatih. Utrecht. FC Utrecht, ayo. Apa?
Ya, bajunya merah putih. Atau mungkin mau bahas ini pelatih miskin taktik, parameternya apa sih? Oke. Seru Seru tuh. tuh. Seru Oke. tuh. Iya. Kita akan tunggu di versus minggu depan, tapi mungkin hostnya bukan saya ya. Sampai ketemu.